Halo, apa kabar guys? Kembali bersama gua Marco di channel Beruan. Nah, di video yang lalu kan kita udah omongin tips and trick untuk bersinar saat first date. Nah, kalau emang cocok pada saat first date, akan lanjut lagi ke second date ya. Lalu kalau cocok lanjut lagi ke third date. Nah, kalau udah sampai di third date, berarti ini udah masuk ke tahap yang lebih serius ya, dimana ada ketertarikan lebih lanjut lagi dari masing-masing pihak. Nah, kalau udah third date itu berarti udah ngarahnya lebih lagi ke stage yang lebih serius ya, yaitu stage pacaran. Nah, kalau udah ke stage ini berarti udah bukan suka lagi ya level perasaannya, tapi udah bisa mengarah ke sayang gitu. Nah, mungkin dari sobat ladies di sini ada yang bingung. Sebenarnya kriteria apa sih yang dipakai pria atau dipegang oleh pria untuk memilih pasangannya atau untuk mengajak pasangan itu beralih dari tahap yang ketertarikan saja ke tahap yang lebih lanjut, yaitu ke tahap serius. Nah, tahap serius itu beda ya, which is kriteria di tahap serius dengan tahap ketertarikan beda ya. Kalau di tahap ketertarikan itu kriterianya seperti yang gua udah pernah jelasin di video sebelumnya ya, yang tentang penampilan dan juga tentang kepribadian. Kalau di tahap serius itu jauh lebih dalam dari ini. Kenapa ini penting? Karena dengan mengetahui kriteria ini, kalian juga bisa tahu apakah pria itu sebenarnya serius nggak sih sama kalian. Nah, begitupun juga dengan para sobat ladies ya, bisa pakai kriteria ini untuk ukur atau menilai apakah pria ini cocok nggak untuk kalian di untuk tahap yang lebih serius gitu. Nah, jadi kriteria apa saja yang digunakan pria dan kalian bisa gunakan untuk menilai di tahap ini? Yuk kita cek. Nah, kriteria yang pertama itu adalah connection ya. Jadi connection itu memang basic kriteria dalam menilai kecocokan. Dan menurut gua connection itu something yang datang secara natural ya, dan nggak bisa dipaksakan sama sekali. Jadi memang tergantung dari feeling dari setiap manusia tersebut. Ketika dibilang spark atau chemistry, itu menurut gua memang artinya connection ya, atau part of connection gitu. Nah, kriteria yang pernah aku bahas sebelumnya, yaitu kriteria tentang penampilan, kriteria tentang kepribadian, itu juga masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi connection seseorang dengan orang lain. Jadi di video ini nggak akan gue bahas secara panjang, gue akan bahas secara garis besar aja. Kalau misalnya ada yang mau penjelasan yang lebih lengkap lagi, boleh cek di video gue sebelumnya itu. Nanti gue akan taruh di deskripsi ya. Lalu apa aja yang termasuk ke dalam connection? Yuk kita cek. Koneksi pertama yang pengen gue omongin itu adalah physical connection atau koneksi secara fisik ya gitu. Nah, ini memang koneksi paling basic ya, dimana kita langsung melakukan ini ketika kita bertemu dengan seseorang. Kita langsung menilai apakah orang tersebut menarik nggak secara fisik untuk kita, dimana berarti kita langsung menilai apakah orang tersebut ada koneksi secara fisik nggak dengan kita. Nah, menurut gue penilaian fisik atau kriteria penilaian fisik seseorang terhadap orang lain itu berbeda-beda ya. Jadi tergantung dari tes dan preferensi masing-masing. Apa yang menurut gua cantik belum tentu menurut orang lain cantik. Jadi kriteria yang gua sebut sebelumnya di video gua sebelumnya juga belum tentu masuk ke kriteria orang lain gitu. Jadi emang balik lagi ke preferensi dan tes masing-masing. Lalu koneksi berikutnya itu adalah emotional connection ya, atau koneksi secara emosi. Nah, emotional connection ini bisa diraih jika kita nyaman dengan seseorang. Nyamannya itu seperti apa? Nyaman untuk tidak takut dihakimi, 1. Nyaman untuk terbuka, 2. Nyaman untuk jujur, 3. Nyaman untuk cerita-cerita hal personal, 4. Nyaman untuk jadi diri sendiri ya, 5. Dan sebagainya. Jadi nyaman ini hanya bisa diraih jika kita punya trust atau kita percaya dengan orang tersebut. Kalau enggak, kita nggak mungkin bisa nyaman untuk melakukan hal ini atau menceritakan hal ini. Lalu koneksi yang terakhir itu adalah intellectual connection atau koneksi secara intelektual ya. Nah, koneksi secara intelektual ini biasanya ditandai oleh obrolan yang nyambung antara kedua belah pihak ya, dimana mereka berasanya mereka satu frekuensi nih gitu. Lalu ini juga ditandai dengan obrolan yang luas ya, mereka bisa ngobrol dari A sampai Z gitu karena emang cocok. Lalu kedua belah pihak juga merasa dalam pembicaraan ini sangat menarik, sangat menantang dan menstimulasi gitu. Lalu ini juga ditandai
dari pembicaraan ketika kedua belah pihak mencoba untuk mencari solusi dari suatu masalah. Nah, ketika seorang pria itu udah mulai nanyain seorang wanita mengenai pekerjaannya, udah mulai cerita-cerita, udah mulai nanya solusi tentang pekerjaannya, maka artinya dia sangat menghargai level intelektual kamu di masalah ini, dan dia pengen tahu pandangan kamu terhadap masalah ini gitu. Jadi ini is a good sign ya ketika seorang pria melakukan hal ini. Nah, dari ketiga koneksi tersebut, pria akan menilai apakah kalian connect nggak dalam tiga hal ini gitu. Nah, ketika kalian connect dalam ketiga hal ini, maka baru pria tersebut akan memutuskan untuk lanjut ke tahap yang lebih serius, dimana penilaian terhadap koneksi-koneksi ini pria dinilai dari feelingnya. Lalu kriteria yang kedua itu adalah values atau nilai dasar ya. Jadi apa yang paling penting atau penting buat kamu dalam hidup ini itu dinamakan values atau nilai dasar. Singkatnya, value itu prioritas. Nah, kenapa ini penting? Karena jika value kamu dengan calon pasangan kamu bentrok, maka chance terjadi konflik di hubungan kalian tuh lebih gede gitu. Contoh ya, gue contoh. Misalnya ada pria A, Ali misalnya namanya. Dia nomor satu value-nya duit. Pasangan B, cewek B gitu misalnya namanya Bianca, dia value number one-nya adalah keluarga. Nah, ini kan value-nya ada bentrok. Artinya Ali menaruh duit itu sebagai yang paling penting dalam hidupnya, sedangkan Bianca menaruh keluarga sebagai yang paling penting dalam hidupnya. Nah, nanti ketika harus mengambil keputusan antara mana yang harus dipilih, antara uang atau keluarga, ini nanti jelas akan bentrok ya, karena Ali kan pilihnya duit, sedangkan Bianca pilihnya keluarga. Pasti akan terjadi konflik gitu, dan pengambilan keputusannya akan susah sekali. Maka dari itu penting ya untuk pria dan kamu juga untuk menilai apakah kalian memiliki value yang sama atau mirip. Nah, biasanya value itu juga kelihatan ya dari alokasi waktu dan energi seseorang di setiap harinya. Contoh misalnya si Ali ya, sorry gue ganti deh, Ali kan tadi contoh misalnya pria B, Budi gitu ya, tiap hari ya dia alokasiin waktu dan energinya kepada keluarga, karir, olahraga, membaca, dan berdoa. Berarti kelihatan ya apa yang penting dalam hidupnya dari alokasi ini. Jadi kalau dari alokasi ini kelihatan bahwa si Budi mementingkan atau memprioritaskan yang namanya keluarga, karir, kesehatan karena dia olahraga, membaca berarti dia memprioritaskan personal development atau pengembangan diri, berdoa berarti dia memprioritaskan Tuhan atau juga secara spiritual. Nah, nanti kalau misalnya pria memiliki alokasi seperti ini, pada umumnya dia juga akan mencari pasangan yang memiliki alokasi waktu dan energi yang mirip-mirip dengan dia ya, atau kurang lebih sama dengan dia. Jadi ya seperti ini gitu. Nah guys, karena kriterianya ini ada 8 dan gua akan bahas ini secara lengkap, maka akan panjang ya dan banyak ya. Maka dari itu videonya untuk topik ini akan gue pisah menjadi 3 video. Jadi untuk video pertama kriterianya ini dulu ya. Untuk kriteria berikutnya nyambung di video 2. Jadi pantengin terus untuk kriteria berikutnya, and see you on the next video. Oh ya, untuk giveaway nanti di video ketiga ya untuk pertanyaannya. Oke, bye.